Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat Istiqomah dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel komunitas Yuk Istiqomah Indonesia di dalam program ngecast ngaji podcast. Jadi di podcast kita ini pastinya akan seru dan menarik tentunya, karena di dalamnya kita akan banyak membahas tentang nilai-nilai Islam seperti itu. Sambil menunggu buka puasa, di sebelah saya sudah ada Bang Rasman. Bang Rasman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi kita akan membahas tentang harapan dan penyesalan. Nah, menurut Bang Rasman, berharap itu seperti apa? Seyogyanya kita berharap itu bagaimana menurut Islam? Bagaimana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat serta salam tak apa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, tadi pertanyaan tadi sangat menarik. Harapan apa yang harus kita berikan atau yang terbaik? Jadi menurut pemahaman saya, harapan itu yang harus kita tetapkan kuat itu harapan kepada Allah. Kenapa? Karena harapan kepada manusia itu akan meninggal ya. Harapan kepada pohon, misalnya pohon beringin itu akan tumbang. Harapan kepada pemimpin akan meninggal ya. Jadi sebaik-baik harapan itu harapan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang tidak akan yang harapan yang terbaik begitu hanya kepadanya. Saya kira itu untuk awal ya. Jadi intinya adalah berharap itu hanya kepada Allah seperti itu. Iya. Dan jangan pernah berharap kepada makhluk ya, sama betul. makhluk. Ya seperti yang Anda Bang Rahman tadi katakan, bahwa harapan yang misalnya yang tertunda atau belum dikabulkan ini kadang-kadang menimbulkan penyesalan kepada diri seseorang. Nah, bagaimana supaya harapan yang kita buat itu tidak menimbulkan penyesalan, tidak ada penyesalan di dalamnya? Betul. Ini menarik sekali ya. Ketika harapan itu tidak tercapai apa yang kita inginkan, kemudian muncullah penyesalan. Ya. Muncul penyesalan ini, kenapa sih harapan saya ini yang saya inginkan tidak tercapai? Saya tinggal saja deh. Iya. Pindah ke harapan yang lain. Kan begitu. Iya, akhirnya muncul penyesalan bahwasanya harapannya itu tidak tercapai, kemudian berpindah ke yang lain. Padahal sesungguhnya bukannya dia gagal di dalam mencapai impian, tapi sekali lagi bahwa dia kesuksesan tertunda. Jadi ketika begitu, misalnya dia harapan yang tidak tercapai, kemudian dia penyesalan, itu biasa di kalangan manusia. Jadi ketika begitu, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu pertama, dekatkan diri kepada Allah. Apabila kita dekatkan diri kepada Allah dengan istiqomah, takarrub ilallah kan, kemudian jangan lupa untuk berkumpul sama orang-orang yang soleh. Kemudian setelah itu berkumpul atau menghadir pengajian, mengkaji Islam. Dengan begitu, insya Allah apa yang harapan tadi tidak tercapai, dengan penyesalan yang kita alami itu bisa hilang seketika. Dengan usaha-usaha yang kita lakukan tadi, berkumpul sama orang-orang yang soleh, ikut kajian, dekatkan diri kepada Allah dan lain-lainnya. Dan jangan kita lakukan itu lari ke tempat yang lain, tempat maksiat misalnya. Itu tidak boleh ya, itu. Karena bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah. Betul. Impian tidak tercapai, masalah ada lagi. Misal narkoba, dia lari ke narkoba, itu tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah terbaru. Apa itu? Mungkin saja bisa ditangkap sama polisi. Ya kan begitu. Saya kira itu. Ini Bang, ada pertanyaan yang menarik nih yang masuk di
komunitas Istiqomah Indonesia. Pertanyaannya, kata orang-orang penyesalan itu kan ungkapan kegagalan. Jadi apakah kita boleh menumbuhkan penyesalan setelah mendapat kegagalan? Menumbuhkan penyesalan menumbuhkan penyesalan setelah kegagalan. Oke, jadi menumbuhkan penyesalan ya. Jadi penyesalan itu setiap manusia mungkin memiliki ya penyesalan, karena kemungkinan bisa jadi pertama pemahaman tentangnya untuk penyesalan ini bahwasanya itu masih kurang. Khususnya penyesalan itu dia menyesal karena tidak tercapai impian atau harapan tadi. Itu boleh-boleh saja. Tapi jangan terlalu lama menghayati atau merenungi atas kegagalan atau impian harapan tadi yang tidak tercapai. Tapi langsung bangkitlah untuk harapan-harapan berikutnya atau impian-impian berikutnya yang belum tercapai. Saya kira itu sebab kalau kita selalu memikirkan harapan yang gagal, maka itu sama saja kita menumbuk tepung yang sudah halus. Dia tidak akan kembali. Tidak akan kembali. Jadi alangkah baiknya ketika itu harapan tadi tidak tercapai, maka bangkit kembali untuk membuka harapan-harapan terbaru. Agar akhirnya hidup kita ini bermanfaat untuk orang banyak, kemudian bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan lebih luas itu untuk umat. Saya kira itu. Jadi intinya penyesalan setelah setelah memperoleh kegagalan itu boleh untuk muhasabah diri menjadi lebih baik. Iya, supaya mana kita melihat mana sih kekurangan saya, kenapa harapan ini tidak tercapai. Mana supaya ke depannya itu kita bisa mengambil pelajaran. Karena tidak semua orang itu apa yang diharapkan atau diimpikan itu bisa tercapai tanpa ada penghalang. Tapi jadikan penghalang itu atau kegagalan itu sebagai pembelajaran untuk menggapai impian atau harapan-harapan berikutnya. Ya betul sekali Bang. Jadi ada orang juga itu yang yang berhenti berharap juga setelah gagal. Mungkin karena dia penyesalan kegagalannya itu sangat mendalam sehingga dia takut begitu untuk berharap kembali terhadap sesuatu. Itu orang yang seperti itu seperti apa tuh? Itu sudah benar langkahnya dia berhenti untuk berharap karena sudah sakit karena kegagalan atau bagaimana tuh? Iya Bang. Jadi adapun kalau misalnya dia mengalami kegagalan dari harapan yang diinginkan, ketika dia ingin harapan terbaru tapi dia merasa ragu, jangan sampai muncul pertanyaan, jangan sampai saya gagal lagi, maka tambah sakitlah saya. Jadi sekali lagi, ketika harapan itu terbaik atau bagus dan tidak bertentangan dengan syariat Islam misalnya atau hukum-hukum Allah, itu boleh. Boleh, kenapa? Karena sekali lagi kita niatkan untuk ibadah. Gagal satu, ambil satu. Istilahnya itu kalau misalnya gagal 1000, bangkit 1001. Jadi harus bangkit, jangan gagal. Artinya jangan terfokus terhadap kegagalan itu. Ketika kita terfokus pada kegagalan itu, maka hidup kita itu biasa-biasa saja nantinya. Biasa-biasa, maka hidup kita itu merasa tidak mau berjalan, tidak mau bergerak dan lain-lain. Itu. Artinya action, lakukan yang terbaik untuk impian-impian berikutnya. Saya kira itu. Ada lagi? Kayaknya menarik sekali nih. Oke. Menarik sekali. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya kita cukupkan dulu Bang karena waktu juga yang sangat terbatas. Kemudian sepertinya Bang Rasman ini agak sibuk juga sepertinya. Oke. Berhubung sudah mendekati waktu berbuka, jadi kita break sejenak. Nanti setelah berbuka kita akan lanjutkan, ya kan? Teman-teman bisa saksikan di video berikutnya, bisa teman-teman saksikan. Namun untuk
bincang-bincang hari ini kita akhiri dulu. Tapi saya sedikit menyimpulkan bahwa harapan itu baik selama kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan pernah berharap kepada makhluknya, karena tempat untuk berharap yang paling baik adalah mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sebelum ditutup saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang menonton nantinya, jadikan harapan itu sebagai pembelajaran, sebab di pembelajaran itu atau harapan yang gagal itu kita bisa mengambil harapan-harapan berikutnya yang nantinya ketika kita gagal maka otomatis kita sudah mempelajari atas harapan-harapan yang gagal tadi. Nah, sekira itu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, baik kawan-kawan, mungkin sampai di sini saja bincang-bincang kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.